Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa jami'il muslimin, amma ba'du. Alhamdulillah alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat yang Allah nuruhkan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa salat subuh berjamaah di masjid yang Masya Allah sungguh megah, sungguh indah, sungguh nyaman untuk salat. Kita harus ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak pujian. Alhamdulillah alamin. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan ridho ini kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita umat akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, izin duduk lebih tinggi daripada bapak ibu saudara, izin sharing. Kalau ceramah mungkin itu ala tahapannya ustadz dan buya-buya gitu mungkin ya, paling awal mah cuma sharing aja bapak ibu ya. Tadi sebagaimana yang diperkenalkan bapak ibu, kenalkan Balia, nama Zulfadli Rizky Barkia, biasanya dipanggil Fadli. Alhamdulillah pendidikan terakhir alhamdulillah Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Bandung. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dan kini aktif di Bandung membina pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Kahfi di Bandung tepatnya. Alhamdulillah kini pulang kampung dan insyaallah Bapak Ibu tahaduf bin nikmah untuk Bapak Ibu insyaallah Al-Fakir akan diundang di acara wisuda tahfidz Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman oleh Bupati Padang Pariaman untuk mengisi mau'izah hasanah. Itu Bapak Ibu mungkin perkenalan awal ya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita telah masuk di bulan Syawal. Makna Syawal itu adalah bulan peningkatan. Peningkatan dari apa Bapak Ibu? Dari amalan-amalan yang telah kita tuai, sebenarnya dituai ya. Jadi ada para ulama menyampaikan dalam kitab kitabnya. Jadi Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan berturut itu pertama Sya'ban, Rajab. Rajab itu bulannya menanam. Sya'ban itu bulannya mengairi dan memupuk. Ramadan itu bulan menuai. Artinya bulan setelah Ramadan itu adalah bulan untuk melipat gandakan hasil atau menginvestasikan hasil. Artinya meningkat Bapak Ibu ya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu sangat banyak ibadah yang aktif, yang sebelumnya itu mungkin kurang aktif. Dan memang gitu Bapak Ibu ya. Jadi bulan Ramadan itu Allah kasih magnet kebaikan. Pasti Bapak Ibu merasakan sadaya. Di bulan Ramadan tuh tahbaa gitu ya Pak ya. Semangat untuk sembahyang berjamaah lebih dahsyat, untuk sholat sunnah lebih dahsyat, untuk baca Quran, tilawah Quran lebih dahsyat ya. Bahkan ada di grup WhatsApp gitu ya Pak ya, ayo one day one juz, one day 2 juz ya. Jadi magnet kebaikannya lebih dahsyat gitu. Dan yang terakhir itu mungkin sedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu sangat dahsyat ya. Sedekah makanan, untuk iftar, untuk sahur, atau sedekah-sedekah yang lainnya, bahkan untuk anak yatim piatu, Masya Allah ya. Jadi di bulan Ramadan itu sangat dahsyat. Namun pada pertemuan kali ini Ambo akan menyampaikan khusus tentang Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Dan itu terdapat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang di antara kalian man ta'allam, orang yang ta'allam mengajarkan Al-Qur'an, wa 'allamahu
mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini hadisnya sahih. Masya Allah Bapak Ibu, itu menyampaikan Nabi SAW, khairukum. Bukan nampu menyampaikan, tapi Nabi SAW berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ya, jadi dalam hadis Nabi itu Bapak Ibu banyak khairukum itu banyak. Salah satu orang yang terbaik menurut Nabi SAW dan Allah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah di bulan Ramadan, alhamdulillah Bapak Ibu ya, tadarus bersama-sama ganti-gantian, ada yang mengkoreksi, bahkan ada yang mempelajari tafsir. Alhamdulillah waktu di Bandung kemarin, di tahun sebelumnya itu talaki kiroah Imam Asim, 2 riwayat. Di tahun Ramadan yang patang, nah itu tafsir surah Al-Baqarah. Alhamdulillah baru selesai cuma 1 juz selama bulan Ramadan. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi di bulan Ramadan alhamdulillah kita isi banyak kegiatan yang berhubungan dengan Quran. Kenapa di bulan Ramadan itu magnet Qurannya lebih kuat Bapak Ibu? Karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, lebih tepatnya di juz 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Artinya Bapak Ibu, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah unzila fil Quran, diturunkan dalamnya adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal hudal furqan, menjadi petunjuk dan menjadi penjelas ya. Minal hudal furqan ilal akhir. Mungkin sampai segitu. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis yang tadi khairukum man ta'allama al-Quran, itu banyak dalam syarah kitab hadis dijelaskan tentang interaksi apa saja yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah al-qiraah. Jadi qiraah Bapak Ibu ya, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai umat muslim kalau benar-benar kita mengakui Al-Quran itu adalah petunjuk hudal linnas, petunjuk untuk kehidupan kita di dunia ini, yaitu qiraah. Ma makna qiraah? Qiraah itu artinya Bapak Ibu membaca saja. Beda dengan tilawah. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 1 Allah firmankan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Yatluna kitabahu haqqa tilawatihi. Kalimatnya adalah yatlu. Talawah, yatlu, tilawatan. Itu tilawah. Tilawah itu maknanya berbeda Bapak Ibu, sungguh jauh berbeda maknanya dengan qiraah. Tapi Nabi SAW dalam hadis memerintahkan kita semua untuk qiraah. Apa hadisnya? Contoh, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Atau dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan man qara'a harfan, qara'a lagi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis dari Imam At-Tirmidzi. Jadi Nabi di sini kau menyampaikan Bapak Ibu qiraah, artinya qiraah. Dan qiraah itu makna dalam bahasa Arab membaca saja. Terlepas dari Bapak Ibu paham atau tidak paham. Nah, jadi itu tidak perlu dibahas dulu tuh. Oh, baca tapi tidak paham, tidak ada gunanya, tidak ada. Nabi yang memerintahkan kayak gitu, qiraah. Baca saja, paham tidak paham baca. Yang kedua kriterianya tartil, fasih atau tidak fasih baca. Karena dalam hadis Nabi yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah menyampaikan juga orang yang berinteraksi dengan Quran itu ada terbagi dua nanti. Ada yang mahirun bihi, ada yang yatata'ata. Mahirun bihi apa pahalanya? Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia kira nanti Allah akan sandingkan dengan malaikat yang mulia lagi taat. Artinya masuk surga Allah. Di surga yang paling tinggi. Kalau yang kedua, yatata'ata.
Justru ada orang yang kedua yang baca Quran tapi terbata-bata. Tapi Nabi bilang apa? Udah masuk neraka, udah berdosa. Tapi Nabi bilang apa? Lahu ajron, wa huwa syakun alaihi lahu ajron. Justru orang yang terbata-bata tapi masih terus belajar Al-Quran, itu mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala kesulitan ketika membacanya. Dan iko kalimat redaksi Bapak Ibu, qiraah. Baca saja. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Mungkin selama kita dalam bulan Ramadan banyak qiraah Bapak Ibu, enggak tilawah mungkin ya. Ya karena lu sampai ke level paham. Ya, karena baru qiraah baca, target one day 1 juz, one day 2 juz gitu ya Pak ya. Bahkan Ramadan tuh khatam 3 kali sampai 5 kali, mungkin sekedar baca. Dan itu perintah dari Nabi SAW juga. Itu interaksi yang pertama Bapak Ibu, al-qiraah. Yang kedua, apa yang bisa kita interaksi dengan Quran? Yang kedua itu adalah tahfidz. Dan ini diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis Nabi SAW, ihfazil Quran yahfazka. Hafalkanlah oleh kalian Al-Quran, Al-Quran akan menjaga kalian fid dunya wal akhirah. Sebagaimana dalam hadis yang tadi, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang selalu berinteraksi sama Quran, pasti di hari kiamat ini akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang selalu dibacanya, yang selalu dipelajarinya. Terlepas dari itu banyak ataupun seketek, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Nah itu Bapak Ibu yang kedua, menghafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang di Siko mungkin yang usianya mungkin lebih tua daripada Ambo, tidak menutup kemungkinan kita pun bisa ada hafal Quran. Karena banyak contoh para imam-imam kita terdahulu dan sahabat Rasulullah SAW yang perempuan pun di usia senja mereka menghafal Quran. Contoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kan di usia senja masuk Islam, dan di usia senja juga Abu Bakar itu mempelajari Quran dan menghafal Quran. Yang terbaru itu Bapak Ibu, mau dapat berita dari kawan Nambo yang kuliah di Universitas Kaftaro di Damaskus. Nah itu Masya Allah, itu nenek-nenek dari usianya awal nikah sampai usianya Allah punya cucu khatam Al-Quran, hafal Al-Quran. Masya Allah. Nah itu membuktikan tuh Bapak Ibu ya, bahwa kita yang menghafal Quran itu tidak ada pengaruh sama usia. Dan banyak riset Amboyo tidak ada pengaruh sama usia. Pengaruhnya apa? Ya interaksinya saja. Makin banyak interaksi makin pasti bisa hafal Quran. Contoh lain yang real banget itu orang Indonesia. Ya, Mbah Arwani Kudus. Nah itu orang tuanya Bapak Ibu ya. Jadi orang tua itu dari awal nikah sampai punya anak, punya cucu, sampai mau meninggal. Nah itu tidak pernah menghafal Quran sama sekali. Nggak pernah sama Quran sama sekali. Tapi baca Qurannya sehari itu 5 juz. Jadi seminggu khatam. Hari Senin ketemu Al-Baqarah, Senin besok ketemu Al-Baqarah lihat. Terus tuh. Puluhan tahun Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ya hampir menuju akhir hayatnya hafal Quran. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi intinya terus berinteraksi. Menghafal Quran sedikit-sedikit aja Pak. Ya mudah-mudahan di Siko difasilitasi Pak ya nanti Pak. Setoran belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, bahkan tafsir Al-Quran. Nah itu Bapak yang kedua ya, menghafal Quran. Setelah baca, berusaha semaksimal mungkin menghafal Quran. Karena pahalanya sangat luar biasa ya. Dalam hadis Nabi SAW, tuh, mau baca dulu ya. Lebo kitabnya Bapak Ibu. Kitab At-Tibyan ya. Nah, kau mantap Bapak Ibu ya. Kalau mau membahas kitab At-Tibyan kau bagus. Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fi albasallahu tajan yaumal qiyamah. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza? Nabi bilang man qara'al Qur'an. Sekali lagi qira'a Pak. Barang siapa yang membaca Quran wa 'amila bima fi dan mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an, albasallahu walidayhi tajan. Allah akan pakaikan kepada kedua orang tuanya tajan itu mahkota yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yang cahayanya itu lebih indah daripada cahaya matahari di bumi ini. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza? Nabi bertanya, kira-kira kalian mau ngamalin atau tidak? Nah itu Bapak, jadi baca dan diamalkan. Nah itu pahala salah satu orang yang hafal Al-Quran ya. Lanjut, interaksi yang selanjutnya Bapak, setelah kita baca, rajin baca walaupun tidak paham, yaitu menghafal sedikit-sedikit sehari sayat, konsisten. Yang ketiga itu adalah tafhim, memahami Al-Quran. Nah ini level yang harus kita ambil, yang harus kita lalui juga. Jadi jangan cukup hanya
fasih bacanya, hafal Quran 30 juz bahkan, tapi tidak berusaha untuk memahami, itu juga keliru. Nah, jadi disempurnakan dengan tafhim. Tafhim itu apa? Dalam kitab Tadabbur Quran li Syekh At-Tuhi, Ahmad At-Tuhi, hafizallahu taala. Syekh itu bilang dalam kitab itu cara memahami Quran itu ada dua untuk zaman kita sekarang. Pertama itu melalui terjemah. Nah, insya Allah terjemahan kini lah bagus Bapak Ibu, insya Allah paham, tidak akan bingung. Kalau dulu terjemahannya mungkin banyak bingung. Nah, kini terjemahannya insya Allah bagus. Jadi terjemah itu insya Allah mendatangkan kepahaman. Yang kedua itu tafsir. Nah, itu mungkin agak bare Bapak Ibu. Tafsir. Oh, tafsir itu banyak ya, para ulama nulis tafsir. Contoh yang paling masyhur mungkin di Indonesia kok tafsirnya tafsir Jalalain. Ya Pak? Tahu ya Pak ya? Tafsir Imam As-Suyuti sama Imam Al-Mahalli, tafsir Jalalain di Pondok-Pondok. Atau tafsir Al-Maraghi, atau tafsir Buya Hamka. Nah, itu tafsir Al-Azhar. Nah, itu Masya Allah bagus ya Bapak Ibu ya. Atau tafsir yang sangat singkat, tafsir Al-Muyassar. Nah, itu bagus ya Bapak Ibu, cuma 1 jilid ya. Nah, itu interaksi kita seandainya memahami Al-Quran. Karena dari paham Bapak Ibu jadi ilmu, dari ilmu Bapak mengamalkan. Dan mungkin orang mengamalkan sesuatu tapi tidak paham. Yakin, nambo pasti yakin sama Bapak Ibu seandainya. Dan mungkin mengamalkan sesuatu sebelumnya itu tidak paham, pasti paham dulu. Paham ada ilmunya baru diamalkan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang ketiga. Dan iko masuk tilawah yang tadi. Allazina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Iko baru tilawah. Tilawah itu bacaannya fasih, faham hafal dan paham maknanya. Itu baru dikatakan tilawah. Nah, jadi kalau ada orang silahkan tilawah disampaikan oleh al-ustadz. Mungkin itu qiraah harusnya ya, kalau dalam sisi bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa kita mungkin tilawah. Tapi dalam bahasa Arab tilawah itu levelnya gitu, paham. Nah, gitu Bapak Ibu. Lanjut. Yang keempat yaitu wa amila bima fihi ta'milul Quran. Nah, ini baru mengamalkan Quran. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW pada masa dulu, Al-Quran itu tidak turun 30 juz Bapak Ibu. Turunnya berangsur-angsur. Ada yang di Makkiyah, ada Madaniyah, ya, dan lain-lainnya. Dalam ulumul Quran ada berangsur-angsur, langsung Nabi talkinkan bahwa Allah berfirman melalui malaikat Jibril kepadaku. Ditalkinkan, disampaikan. Sahabat itu Masya Allah Bapak Ibu ya, sekali mendengar langsung hafal. Itu kelebihannya para sahabat Rasulullah SAW. Jangan para sahabat Bapak Ibu, Imam Bukhari levelnya kayak gitu. Sekali ngaji sama gurunya langsung bisa mendengar 1000 hadis dan langsung hafal. Sekali nggak ada pengulangan, cuma sekali bacanya. Para sahabat Rasulullah SAW tuh sekali mendengar langsung hafal. Setelah hafal, mereka paham karena mereka orang Arab. Kalau tidak paham mereka tanya, sehingga ada tafsir yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Setelah paham, setelah itu baru diamalkan. Wa amila bima fihi dalam hadis, dan mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah ta'limul Quran. Terakhir itu adalah mengajarkan Al-Quran. Apakah mengajarkan membaca dengan fasih, mengajarkan hafal Quran, mengajarkan tadabbur, mengajarkan tafsir, mengajarkan nilai-nilai yang bisa diamalkan. Pokoknya semua interaksi dengan Al-Quran itu masuk dari khairukum man ta'allamal Quran wa 'allam. Oh Bapak Ibu, awak tidak bisa paham Quran dong, tidak bisa baca tafsir karena bahasa Arab. Oh boleh, baca aja. Kau dengar tafsir, dengan lihat kajian majelis ilmu, atau di YouTube pun ada, insya Allah sekarang tafsir ulama menjelaskan. Atau misalkan kayak para ulama-ulama tafsir kita Bapak Ibu sibuk dengan mengkaji. Oh jadi interaksi dengan Qurannya adalah mengkaji Quran dan menulis tafsir Al-Quran. Nah, itu bagian dari interaksi dengan Quran. Pokoknya Bapak Ibu yang ada hubungan sama Quran itu menjadi khairukum, kata Nabi SAW. Orang yang terbaik di antara kalian. Ya, Nabi Muhammad SAW dikasih Allah dalam dadanya Quran, jadi Nabi yang terbaik. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang mulia. Kenapa Bapak Ibu? Karena diwariskan Al-Quran melalui. Apa oleh Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita sebagai mukmin yang akhir zaman nih dianugerahi Al-Quran dalam hati kita, dalam dada kita, hafal Quran, paham maknanya, mengamalkannya, kira-kira pasti lebih mulia. Malam Lailatul Qadar menjadi malam mulia karena apa? Karena unzila fihil Quran, diturunkan dalamnya Al-Quran. Nah, gitu Bapak Ibu, ada 5 tadi ya, 5 interaksi yang bisa kita lakukan di bulan Syawal itu,
yang harus meningkat grafiknya. Di Ramadan mungkin bisa khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, insya Allah di bulan Syawal kok kita meningkat dari membacanya, menghafalnya beransur-ansur, memahami dan tafsir, mengamalkan dan mengajarkannya. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk Al-Fakir yang sendiri yang menyampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Bapak Ibu yang mendengarkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.